Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adila Syaritoksna dengan NIM T 2019-728. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kombinasi dan komposisi fungsi kontinu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kombinasi fungsi kontinu. Di sini ada suatu definisi, jika A himpunan bagian dari bilangan real dan jika F dan G adalah fungsi yang terdefinisi di A ke R dan B elemen dari himpunan bilangan real. Maka dalam definisi 4.2.3 dilambangkan dengan F plus G, F dikurangi G, Fg, dan B dikali F. Selain itu, jika H merupakan fungsi kontinu dari A ke bilangan real, demikian hingga Hx itu tidak sama dengan 0. Untuk semua X merupakan elemen dari A, maka dapat didefinisikan fungsi bagi F per H. Untuk lebih jelasnya, di sini ada teorema 5.2.1. Misalkan A himpunan bagian dari bilangan real, misal F dan G adalah fungsi kontinu di A ke bilangan real dan B elemen dari bilangan real. Misal C elemen dari A dan Fg kontinu di C. Nah, di sini kita akan membuktikan dua poin. Yang pertama yaitu maka F plus G, F dikurangi G, F dikali G, B dikali F itu kontinu di C. Nah, di sini ada pembuktian. Jika F dan G kontinu di C, maka Fc limit F X mendekati C dan Gc limit G X mendekati C. Sesuai dengan teorema 4.2.4 poin yang ke A, maka diperoleh F plus G dikali C, maka ditulis Fc ditambah Gc sama dengan limit F plus G X mendekati C, sehingga diperoleh F plus G kontinu di C. Nah, bisa dilihat sendiri untuk teorema 4.2.4 di poin yang ke A. Untuk pembuktian yang F dikurangi G, F dikali G, dan B dikali F itu bisa dibuktikan sendiri. Untuk poin yang kedua, yaitu jika H adalah fungsi kontinu dari A ke himpunan bilangan real, kontinu di C elemen dari A, dan jika Hx ini tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen dari A, sehingga FH kontinu di C. Nah, bisa kita buktikan F per H ini kontinu di C jika C elemen dari A dan HC tidak sama dengan 0, tetapi untuk HC sama dengan limit H X mendekati C. Sesuai dengan teorema 4.2.4 pada poin yang ke B, maka diperoleh F per H dikali C itu sama dengan Fc di per H kali C sama dengan limit F X mendekati C per limit H X mendekati C sama dengan limit F per H X mendekati C, sehingga diperoleh F per H itu kontinu di C. Bisa dilihat pada teorema 4.2.4 pada poin yang ke B. Lalu selanjutnya yaitu teorema 5.2.2. Nah, untuk teorema 5.2.2 ini sebenarnya merupakan akibat dari 5.2.1. Misalkan di sini ada A himpunan bagian dari bilangan real, misalkan Fg kontinu di A ke bilangan real dan misal B elemen dari bilangan real. Maka yang pertama yaitu fungsi F plus G, F dikurangi G, F dikali G, B dikali F itu kontinu di A. Nah, di sini untuk teorema ini itu kontinu di suatu himpunan. Untuk teorema yang 5.2.1 itu kontinu di suatu titik. Yang poin yang kedua yaitu jika H suatu fungsi kontinu A ke bilangan real kontinu di A dan jika Hx itu tidak sama dengan 0 untuk semua anggota X itu elemen dari A, sehingga F per H ini kontinu di A. Nah, untuk pembuktian dari keduanya ini sebenarnya
sudah dibuktikan pada teorema 5.2.1. Tapi untuk lebih jelasnya, di sini jika V, misalkan di sini ada V, fungsi V. V merupakan suatu fungsi kontinu A ke bilangan real, maka A1 sama dengan X elemen dari A, demikian hingga Vx itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita batasi di A1. Sehingga kita dapat mendefinisikan hasil bagi F per V pada A dengan F per V dikali X sama dengan Fx per Vx untuk semua X elemen dari A1. Karena di sini kita dibatasi oleh A1. Jika V kontinu di C elemen dari A1, maka jelas bahwa V1 itu kontinu di A1. Dengan demikian, F per V1 itu kontinu di C, di mana C ini merupakan elemen dari A1. Karena F per V dikali X ini sama dengan F per V1 dikali X, maka untuk semua anggota X itu elemen dari A1. Di sini ada satu contoh soal, jika P adalah suatu fungsi polinom, maka buktikan bahwa fungsi polinom itu kontinu di bilangan real. Dari contoh 4.2.5 pada poin yang ke F, di mana limit Px x mendekati C itu sama dengan PC. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, di mana limit Px x mendekati C itu sama dengan limit x mendekati C, di mana an xn plus an-1 xn-1 plus titik-titik plus a1x plus a0, di mana diperoleh PC. Sebenarnya untuk fungsi Px di sini yaitu sama dengan an xn plus an-1 xn-1 pangkat n-1 plus titik-titik plus a1x plus a0, di mana semua anggota X itu elemen di bilangan real. Maka dari contoh 4.2.5F yang ini diperoleh PC sama dengan limit P X mendekati C itu untuk sembarang C elemen dari bilangan real. Jadi dengan demikian fungsi polinom itu adalah kontinu di bilangan real. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Munawaroh dengan NIM T20197025. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yakni tentang komposisi fungsi kontinu. Berikut penjelasannya. Jika fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan R atau bilangan real adalah kontinu pada titik C, dan jika B memetakan dari himpunan B ke R adalah kontinu pada B sama dengan FC, maka komposisi G, komposisi F kontinu pada C. Dalam rangka memastikan bahwa G komposisi F didefinisikan pada semua A, kita perlu menganggap bahwa FC himpunan bagian dari B. Selanjutnya, teorema 5.2.6. Misalkan A, B himpunan bagian dari bilangan real dan F memetakan himpunan A ke dalam himpunan R dan G memetakan himpunan B ke dalam himpunan R adalah fungsi, sehingga FC himpunan bagian dari B. Jika F kontinu pada titik C elemen A dan G kontinu pada B sama dengan FC elemen B, maka komposisi G, komposisi F memetakan himpunan A ke himpunan R adalah kontinu di C. Bukti, misalkan W adalah sebuah persekitaran negatif epsilon dari GB, karena G kontinu di B, ada sebuah persekitaran negatif delta V dari B sama dengan FC, sehingga jika Y elemen B irisan dengan V atau
elemen dari himpunan B diiris dengan himpunan V, maka GY elemen dari himpunan W. Karena F adalah kontinu di C, ada bersekitaran negatif Y, U dari C, sehingga jika X elemen himpunan A diiris dengan himpunan V, maka Fx elemen dari himpunan B diiris dengan himpunan W. Sehingga G komposisi Fx sama dengan G Fx elemen W. Tapi karena W adalah sembarang persekitaran negatif epsilon dari B, ini berarti G komposisi F adalah kontinu pada C. Selanjutnya yakni teorema 5.2.7. Misalkan A, B himpunan bagian dari R, misalkan F memetakan himpunan A ke R kontinu pada A, dan misalkan FA himpunan bagian dari B, maka komposisi fungsi G komposisi F yang memetakan dari himpunan A ke R kontinu di A. Bukti. Teorema berikut segera dari hasil sebelumnya jika F dan G adalah kontinu pada setiap titik A dan B masing-masing. Teorema 5.2.6 dan 5.2.7 sangat berguna dalam menetapkan bahwa fungsi-fungsi tertentu kontinu. Mereka dapat digunakan dalam banyak situasi di mana akan sulit untuk menerapkan definisi kontinuitas secara langsung. Contoh soal. Misalkan G1X didefinisikan sebagai nilai mutlak X untuk X elemen dari bilangan real, ini mengikuti dari pertidaksamaan segitiga itu, di mana nilai mutlak dari G1X dikurangi G1C itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi C. Untuk semua XC elemen bilangan real, oleh karena itu G1 kontinu di C elemen bilangan real jika F memetakan himpunan A ke R adalah sembarang fungsi yang kontinu di A. Maka teorema 5.2.7 menyiratkan bahwa G1 komposisi F sama dengan nilai mutlak dari F kontinu di A. Sekian presentasi dari kelompok 16. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.